Meskipun saya dibilang penjilat atau buzzer RP, saya jujur gak peduli. Karena apa yang dilakukan Jokowi mengawalnya adalah sebuah kebanggaan. Ya kalau kita melihat kepemimpinan Jokowi hanya dalam waktu 1 tahun itu sebenarnya nggak adil ya. Jokowi ini kan sudah memimpin di periode kedua. Berarti sebenarnya dia sudah masuk di tahun ke-6. Jadi kalau kemudian kita menilai Jokowi dari 1 tahun kepemimpinannya di periode kedua, buat saya itu nggak adil. 6 tahun, apa yang sudah dilakukan Jokowi selama ini meskipun wapresnya berganti-ganti. Kalau misalnya ditanya begitu, saya kira banyak banget ya. Ketika awal Jokowi memimpin, dia sudah mencanangkan perang terhadap mafia pangan, juga mafia migas dengan membubarkan Petral. Terus kemudian dia membubarkan HTI. Dan yang paling fenomenal itu adalah dia membangun infrastruktur di seluruh Indonesia. Mulai dari jalan tol, jembatan, jalan raya, dan segala macam mulai dari Papua sampai dengan di Aceh. Jadi kalau dibilang apa prestasi Jokowi di masa kepemimpinannya itu lebih tepat. Kalau gitu list di jawaban saya nggak akan cukup. Banyak banget sungguh, banyak banget apa yang sudah dilakukan Jokowi. Ya kalau ditanya masyarakat kan itu banyak banget ya faktornya ya. Masyarakat yang suka Jokowi, masyarakat yang nggak suka Jokowi, masyarakat yang nggak peduli. Jadi kalau misalnya kita bilang pandangan masyarakat itu pasti berbagai macam jawaban. Tetapi kalau kita melihat survei yang dilakukan oleh Indikator, mereka sudah berbicara bahwa 66,3% rakyat Indonesia itu puas terhadap kepemimpinan Jokowi. Minimal tidak banyak kenaikan barang-barang seperti pada waktu sebelum ada Jokowi. Kalau dulu kan kita sibuk ribut dengan cabai tiba-tiba naik, bawang putih tiba-tiba naik tinggi ya kan karena permainan mafia pangan. Sekarang bahkan di saat pandemi pun pemerintahan Jokowi itu masih bisa menjaga stabilitas harga pangan sehingga tidak ada keributan-keributan yang tidak perlu selain keributan masalah kesehatan. Jadi kalau misalnya disebut kepuasan masyarakat, saya setuju dengan 66% masyarakat yang menyatakan puas terhadap Jokowi. Bayangkan, saya sekarang dari Jakarta mau ke Surabaya saja hanya butuh waktu beberapa jam melalui jalan tol. Dan sekarang jalan tol juga dari Surabaya sudah tersambung ke Banyuwangi dan nanti akan tersambung ke Bali. Begitu juga masyarakat di Kalimantan, di Sumatera, semua puas dengan adanya jalan tol yang sudah dibangun oleh Jokowi. Hanya dalam waktu 6 tahun periode kepemimpinan dia. Dan ini tidak dilakukan oleh pemimpin-pemimpin di Indonesia sebelumnya. Kita melihat Jokowi tidak bisa melihat apa yang dia lakukan sekarang. Apa yang dia lakukan sekarang itu lebih kepada menanam bibit-bibit supaya nanti kita akan panen di sekian puluh tahun ke depan. Itu sudah dicanangkan Jokowi di dalam kapsul waktu yang dia tanam di Merauke kalau nggak salah. Dan panennya masyarakat Indonesia nanti dengan SDM yang cerdas, dengan ekonomi yang kuat, dengan nama kita yang akan disegani di seluruh dunia, itu di tahun 2085. Ketika kemudian infrastruktur sudah dibangun, diharapkan ekonomi di daerah-daerah yang dilalui oleh infrastruktur itu akan meningkat. Ya, investasi akan masuk sehingga lapangan pekerjaan akan terbuka lebar. Bahkan dengan munculnya Undang-Undang Cipta Kerja, Jokowi juga ingin ada pemikiran yang berbeda dari masyarakat supaya tidak lagi menjadi buruh, tetapi jadilah pengusaha. Gue sudah siapkan nih infrastruktur ekonominya di daerah masing-masing dan ini akan memperlancar logistik, akan memperlancar saluran pergerakan manusia. Jadi ketika di situ ada infrastruktur yang memudahkan segalanya, ekonomi seharusnya bisa lebih meningkat daripada yang sekarang. Ya bisa dibilang dari awal saya bilang bahwa Jokowi ini sekarang sedang merubah tatanan masyarakat kita dari yang mentalnya mental terjajah, mental pemalas, bergantung kepada orang. Sekarang kita harus mulai mandiri, kita harus berpikir lebih besar daripada sekarang, sudah mempunyai pemikiran-pemikiran yang berbeda daripada yang selama ini ada. Dan untuk itu tidak mudah. Orang bisa bilang bahwa ini kontroversial. Nah seperti misalnya Undang-Undang Omnibus Law.
Undang-undang Omnibus Law ini kan sebenarnya lebih kepada merubah tatanan masyarakat yang selama ini bermental buruh menjadi bermental pengusaha. Dengan adanya investasi asing masuk berlomba-lomba ke sini, kemudahan usaha sudah dijamin oleh pemerintah kepada mereka, kita akhirnya bisa mendapatkan transfer teknologi dari mereka. Yang tadinya kita nggak tahu bagaimana cara bangun smelter, akhirnya kita tahu. Yang kita nggak tahu bagaimana cara membuat handphone, kita akan belajar dari mereka bagaimana membuat handphone. Nah, perubahan-perubahan inilah yang dilakukan oleh Jokowi yang menyakitkan buat sebagian orang yang punya mental selama ini mental peminta-minta. Makanya disebut bahwa revolusi mental yang dilakukan oleh Jokowi itu bukan sekedar jargon sebenarnya. Dia melakukan sesuatu, mencabut kemalasan, mencabut akar-akar kebodohan langsung dari sumbernya, dan ini menyakitkan buat semua orang. Kalau banyak yang teriak, ya buat saya itu wajar. Siapapun yang digebuk itu pasti teriak. Kalau saya seperti Jokowi, ya saya gebuk lebih keras mereka. Ada banyak kesalahan persepsi dari orang ketika mereka ditangkap, mereka bilang bahwa Jokowi melanggar demokrasi. Hei, demokrasi itu bedakan dengan fitnah. Demokrasi itu bedakan dengan menghina. Yang ditangkap itu adalah mereka-mereka yang melakukan provokasi. Ya kan, mereka-mereka yang memfitnah polisi. Nah, kalau mereka nggak ditangkap, akan dianggap apa yang mereka katakan itu bagian daripada kebenaran. Dan ada kelompok-kelompok masyarakat yang dengan logika berpikirnya tidak mengetahui bahwa apa yang dikatakan oleh para pemfitnah itu adalah sesuatu yang salah. Harus ditangkap dulu memang orang-orang seperti ini, kalau nggak berbahaya. Apakah ini kemudian sebagai sebuah ciri bahwa Jokowi itu anti demokrasi? Ya enggak lah. Sebagian besar dari teman-teman mereka juga masih teriak-teriak sampai sekarang. Bahkan masih ada yang menghina juga, meskipun secara halus, oke-oke saja. Tapi lu jangan fitnah, jangan sebarkan hoax. Kalau lu sebut bahwa sebarkan hoax itu bagian dari demokrasi, lu sendiri yang salah sebenarnya mengartikan definisi dari demokrasi itu sendiri. Ya, saya nggak tahu ya apakah yang terbaik di dunia. Saya juga masih belum melihat secara survei bahwa memang Jokowi atau Indonesia sudah melakukan antisipasi pandemi dan disebut sebagai antisipasi yang terbaik di dunia. Tetapi kalau kita lihat di awal, dan saya juga ada di barisan depan, ketika pertama kali seruan lockdown itu kencang dari kelompok-kelompok yang sangat peduli pada kesehatan, saya termasuk yang anti lockdown. Saya bilang bahwa lockdown itu bukan menyelesaikan masalah kesehatan kita, tetapi malah akan menghancurkan ekonomi negara kita. Ketika kemudian Jokowi menyerukan bahwa Indonesia tidak lockdown, saya bilang itu adalah antisipasi yang paling keren. Presiden tidak terpengaruh oleh negara-negara lain yang kemudian langsung menutup negaranya masing-masing. Seperti India misalnya. India menutup dirinya dari negara lain dan menutup wilayah-wilayahnya. Apa yang terjadi? Ya akhirnya banyak rakyat kecil yang kelaparan. Kalau orang-orang kelas menengah, kelas atas sih tenang-tenang aja, dia lockdown juga berasnya banyak. Tetapi orang-orang kecil itu yang cari makan di jalan, yang hidupnya dari hari ke hari, bahkan dari setiap jam, bukan dari setiap bulan, mereka cari makan dari mana kalau kemudian Indonesia harus lockdown misalnya. Dan Jokowi memikirkan itu dan tidak melakukan lockdown untuk Indonesia. Dari sisi perlindungan masyarakat kecil dengan ekonomi mereka, Jokowi itu memang sudah top. Dia memang presiden rakyat, bukan presiden orang kelas menengah atas. Maaf ya. Legasi Jokowi sebenarnya bukan dari 4 tahun dia berada. 4 tahun itu kan fisiknya. Tetapi pemikirannya Jokowi itu sampai tahun 2085 atau ratusan tahun sesudah dia menjabat. Yang harus diestafetkan, yang harus dipegang oleh para pengganti-penggantinya. Jadi saya melihat Jokowi ini bukan sosok sebenarnya, tetapi sebuah inspirasi, sebuah spirit. Dialah yang memulai mimpi-mimpi Indonesia menjadi negara besar sesudah sebelumnya dilakukan oleh Soekarno dan tercabut karena masalah politik. Apa yang harus dilakukan Jokowi sekarang? Saya rasa sudah banyak yang akan dia lakukan di mejanya sekarang. Cuman dia harus menentukan skala prioritas mana yang harus gua lakukan sekarang supaya pemimpin yang menggantikan bisa menjalankan semua blueprint yang sudah dibangun untuk Indonesia emas ke depan.
Ya bisa dibilang Jokowi ini buat saya adalah presiden yang paling unik dan paling fenomenal. Dia sekarang sedang membereskan banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan pemerintahan masa lalu yang korup dan sewenang-wenang. Sekarang dia lakukan supaya bagaimana tatanan masyarakat ini benar, karena arah yang benar itu pasti akan mencapai tujuan juga dengan benar. Jokowi itu punya mimpi besar. Memang tidak semua orang bisa memahami apa mimpi besarnya. Nah, kalau tidak paham, lebih baik lihat pribadinya. Dan kalau melihat pribadinya dengan benar, ya seharusnya kita semua mendukung apa cita-citanya. Saya begitu, meskipun saya dibilang penjilat atau buzzer RP, saya jujur gak peduli. Karena apa yang dilakukan Jokowi mengawalnya adalah sebuah kebanggaan. Gaspol.